dulu lah tentang bahasan ini, sehingga perbedaan ini melebar dalam sisi kerangka dari bagian istilah pembagian dan kemudian tidak ada pembagian. Dan itu pun mustanadnya dan argumentasinya itu sama daripada konsep kullu bid'atin. Tapi ketika dinilai dari berbagai aspek ya, penilaian dari berbagai aspek, dari nisbatul alfat kepada makna, dan kemudian ketika dikontekstualkan atau ditasawurkan kepada persoalan dan kemudian dibandingkan dengan maqalatul ulama, kan ada pemahaman-pemahaman yang memang ini menjadi poin besar perbedaan antara Bang Mandar dengan saya, kan seperti itu. Kira-kira Bang Mandar bagaimana? Silakan duluan. Ya, baik nih. Jadi pertama, bismillah, kita ini berawal dari konten antum ya. Bukan maksud saya mau diskusi bagaimana ya. Ya sekedar berbagi ilmu di antara kita bahwa sebenarnya bagaimana sih lafaz kullu itu yang kita pahami selama ini antara kita ya, antara kita sesama muslim. Apakah kullu itu memang murni bisa dibagi atau kullu itu memang tidak bisa dibagi ya, seperti itu. Jadi makanya dengan konten yang saya lihat kemarin, saya tertarik untuk berbagi ya, untuk berbagi, karena yang saya sendiri pahami bahwa kata kullu itu yang saya pahami ya, yang saya pelajari selama ini ya seluruh ya. Walaupun nanti ada penjelasannya, kita akan jelaskan apa makna kata seluruh di situ. Tapi Bang Kucul bagaimana? Bang Kucul bagaimana? Kita sudah masuk ya, masuk aja langsung, nggak usah panjang-panjang. Ya, silakan Bang Mandar dulu. Kan di sini. Jadi begini, kalau kan prinsip saya itu adalah kullu itu tidak semuanya bermakna keseluruhan atau kuliah, atau bahasa para ulama itu tabi'id atau majmu', kan seperti itu. Dan kemudian Bang Mandar juga ingin mendiskusikan bagaimana kullu ini tidak ada istilah litab'id atau pembagian, itu ada syawahid. Kan ini juga perlu syawahid, pendukung dalil bahwa secara nisbatul alfat kepada makna, dan kita mentahkik sekaligus mentasawurkan daripada lafaz kullu itu bermakna sebagian. Itu ada apakah ada syawahid yang secara sharih ataupun ghairu sharih tapi ada istilah iltizamiyah atau mekanisme istidlal dalam iltizamiyah itu, apakah ada bahwa kullu itu secara keseluruhan, seperti itu. Baik, saya akan pertama saya katakan bahwa kalau saya pahami bahwa kullu itu saya pahami seluruh ya. Kita sepakat dulu Ustaz, bagaimana kullu itu lafaz secara lafaz ya, dia bermakna seluruh ya. Ada sekali ya namun kita berbeda pendapat ya. Mungkin di menurut antum kullu itu lafaz umum tapi bisa dibagi menjadi bahwa dia bermakna tab'id atau bagian, seperti itu menurut antum. Ya, kalau anak begini, saya punya pernyataan begini. Kullu kalau dipahami kullu ini yang maknanya seluruh atau semua, kalau dipahami semua ini bisa benar, bisa salah. Dan juga kalau dipahami sebagian ini juga bisa salah, bisa benar. Jadi tergantung bagaimana sebetulnya pemahaman tentang kullu itu ya. Jadi saya punya prinsip seperti itu. Jadi kullu ini kalau dimaknai umum, semua bisa salah, bisa benar. Kemudian kedua, kullu ini kalau dimaknai sebagian, bisa salah, bisa benar. Nah, saya kasih contoh di sini. Mungkin Anda sudah sering dengar ya. Kita tidak masuk dulu kullu bid'ah ya. Kita bahas dulu lafaz yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin. Ya, di situ Rasulullah mengatakan kullu mauludin. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan
itu lahir di atas fitrah. Ya. Nah, kalau kata kullu di sini dipahami secara umum, dipahami secara keseluruhan, bermakna keseluruhan yang salah, maka ini salah. Ya. Contoh saya kasih kullu yang makna umum tapi dipahami umum yang salah. Kullu mauludin, seluruh yang dilahirkan, seluruh yang dilahirkan, yuladu ala fitrah, akan terlahir di atas fitrah. Maka kalau dipahami salah secara umum, berarti semua yang dilahirkan, mau manusia, mau binatang, bahkan anaknya iblis, karena di sini semua yang dilahirkan. Binatang berarti semua lahir di atas fitrah. Nah, ini makna semua yang salah. Ya. Kan kata kullu ya, kullu mauludin. Setiap yang dilahirkan di atas fitrah. Saya ulang lagi, kalau dimanai umum, kullu di sini seluruh secara dengan konteks yang salah, ya. Dengan mengatakan bahwa semua yang lahir termasuk binatang melahirkan, termasuk pula iblis dan keturunannya, maka ini kullu yang bermakna umum yang dipahami salah. Makanya dalam kullu bid'atin dhalalah itu para ulama mengatakan amun makhsus, umum yang dikhususkan. Kalau umum yang dikhususkan, bahasa saya yang dikhususkan di sini amun maksud, umum yang dimaksud. Ya, kita kembali kepada hadis kullu mauludin, semua yang dilahirkan. Memang kata-kata semua di sini semua yang dilahirkan, tapi umum yang dikhususkan, umum yang dimaksudkan. Nah, kata-kata yang dimaksud dengan yang lahir di sini adalah tentunya manusia. Ini yang benar, ya, pemahaman yang umum tapi khusus, maksudnya adalah khusus. Semua yang dilahirkan maksudnya di sini adalah manusia. Ya, semua yang dilahirkan yuladu ala fitrah. Semua yang dilahirkan, yang dimaksud di sini yang dilahirkan, semua yang dilahirkan adalah manusia, tidak termasuk binatang. Walaupun kalau kita kembali kepada kullu, ya memang kullu berarti semua termasuk binatang-binatang yang lahir, yang dilahirkan oleh induknya, maka dia akan bermakna masuk dalam hadis ini. Karena pemahaman kullu tadi yang salah. Jadi seperti itu, Ustaz. Kullu. Jadi saya memahami kullun bermakna seluruh, tapi maksud atau apa sih, maksus, sebagaimana kata siapa ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, amun maksus, ya. Seperti itu, Ustaz, yang anak pahami, ya. Atau saya tambah lagi, Ustaz. Kemudian juga contoh kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini bisa kalau dipahami secara salah, kullu nafsin, kullu memang seluruh. Nafsi di sini yang berjiwa, yang ada nafsnya, yang ada nafs. Kalau dipahami salah, semua yang ada nafsnya maka akan merasakan mati. Nah, kalau dipahami salah, seluruh yang kullu di sini yang maknanya salah dipahami, maka semua yang berjiwa atau yang bernafs akan mati. Termasuk di sini juga Allah akan merasakan mati. Karena dalam Al-Quran disebutkan kata-kata nafs untuk Allah. Ya, seperti dalam surah Al-Maidah, ya, tentang Nabi Isa dengan Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 116 kalau nggak salah. Ta'lamu ma fi nafsi Allah wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya, Al-Maidah ayat 116. Allah mati gimana? Allah mati gimana? Ah, ya gini. Saya ulangi, Ustaz, ya. Ya, Ustaz. Biarkan lanjut dong, Dar. Tapi
Pak enggak, dipahami Ustaz? Coba. Saya ulangi atau bagaimana? Lanjut. Tentang kullu nafsin. Lanjut. Nah. Iya, Nah, iya. saya ulangi saja. Jadi kullu nafsin, kalau kullu dipahami di sini dengan pemahaman yang salah, contohnya bagaimana? Kullu nafsin, semua yang memiliki nafs maka akan merasakan mati. Nah, berarti semua yang memiliki nafs akan mati, termasuk juga Allah akan merasakan mati, karena Allah bernafs. Apa bukti bahwa Allah bernafs? Dalam surah Al-Maidah ayat 119, ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nabi Isa mengatakan, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwaku dan saya tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Di sini kata-kata nafs. Nah, makanya kalau pemahaman kullu nafsin yang salah, berarti masuk di sini seluruhnya nafs, termasuk nafsanya Allah, jiwanya Allah. Maka pemahaman yang benar kata-kata kullu di sini seluruh, tapi yang dimaksud seluruh maksudnya yang dimaksud, ya, yaitu jiwa makhluk, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pemahaman Anas ya. Kullu itu maknanya seluruh, tapi seluruh yang dimaksud, bukan makna seluruh yang secara keseluruhan yang disalahpahami. Ya, kalau memang keseluruhan selama ini jelas salah. Kalau keseluruhan yang semuanya, ya, tanpa melihat apapun. Wallahu ta'ala. Ini yang aku ambil. Dan masih banyak contoh-contoh. Saya tambah lagi, Ustaz. Contoh ya. Atau mungkin mau ditanggapi, silakan, Ustaz. Lanjut ya. Enggak. Contoh. Terus dulu Bang Mandar, biar enak kita bicara itu. Iya. Baik, Ustaz. Iya, gak apa-apa. Kullu, iya enggak apa-apa, santai aja. Kemudian juga lafaz lain yang ada kata kullu. Hadis tentang kullu bani Adam. Ya. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam berdosa atau melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Nah, di sini kata-kata kullu bani Adam. Nah, kalau dipahami salah kata-kata kullu di sini, semua anak Adam, berarti termasuk juga bayi. Bukankah bayi itu anak Adam juga? Tapi apakah dikatakan anak bayi ini bisa melakukan kesalahan? Ya, misal bayi 1 bulan lah ya. Tentu tidak. Ya. Jadi pemahaman kullu bani Adam yang benar di sini adalah kullun maksus. Maksudnya semua, tapi yang dimaksud yaitu anak Adam yang sudah dibebani syariat. Mukallaf maksudnya, sudah dibebani beban syariat. Itu baru yang dimaksud dengan kullu bani Adam. Khata', seluruh anak cucu Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang bertaubat. Tentu maksudnya di sini adalah anak cucu Adam yang mukallaf, tidak termasuk bayi. Nah, itu maksud daripada amun maksus, umum tapi maksudnya adalah khusus. Apalagi contohnya saat ya, masih banyak contoh ini. Saya ini aja dulu saya sebutkan. Iya, enggak apa-apa, lanjutin. Iya, Lanjutin atau contoh-contoh yang lain. Termasuk juga ayat yang mungkin sering dijadikan oleh teman-teman ya. Waj'alna minal ma'i. Saya ini masalahnya ilmunya di laptop ini, jadi harus buka laptop lagi. Iya, gak apa-apa, lanjutin. Bentar saja saya. Afwan Ustadz Mandar. Tapi seharusnya sebaiknya jangan diteruskan, nanti malah jenengan kehabisan amunisi nanti. Oh iya, silakan. Jangan dikeluarkan semua. Iya, sebenarnya begitu, intinya begitu saya pemahaman saya. Ya silakan.
Iya. Sambil saya mencari yang lain dulu. Lanjut. Monggo Mas, boleh dijawab, boleh ditanggapi itu Mas. Oh, ditanggapi. Ya, silakan. Saya sambil jadi mencari yang ini pertama, contoh. Jadi yang pertama kalau saya tanggapi dari satu poin, yang pertama adalah ketika kullu itu diartikan umum itu bisa salah, dan juga ketika diartikan sebagian itu bisa salah secara keseluruhan kan, seperti itu. Dan kemudian ketika dibuktikan dari kullu mauludin, dan kemudian ada contoh juga tadi Kullu nafsin, kullu mauludin ya, dan kullu kemudian nafsin, dan nafsin. kullu apa lagi Ustaz? Iya. Kullu mauludin ya kullu mauludin dan kemudian kullu nafsin. Tapi sebelum saya menanggapi dari beberapa tasawur tentang kullu mauludin dan kemudian kullu nafsin, perlu saya beri kata pengantar dulu bahwa lafadz kulun itu termasuk dari lafadz yang am. Dalam kajian kulun lafadz am itu jarin ala umumihi ketika adamu wujud tahsis. Lafadz umum itu akan berlaku atas keumumannya ketika tidak ada wujud tahsis. Itu sebagai kata pengantar yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dalam masalah kullu bid'atin ada istilah amun makhsus, makanya dalam kajian para ulama usul itu ada am, ada khos. Itu ada istilah talazum, ada kaitan, ada am, ada khos. Makanya lafdun am jarin ala umumihi inda adami wujudi tahsis. Jadi lafadz umum itu akan berlaku atas keumumannya. Kemudian yang kedua, kalau saya pahami apa yang disampaikan Bang Mandar dari cara mengkontekstualkan kullu mauludin, itu tidak semuanya masuk kepada apa yang dilahirkan. Tadi itu dikecualikan tentang hewan, kemudian ayam, kucing dan sebagainya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang namanya hewan, kambing dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kullu nafsin ketika diartikan secara sebagian, ini ada bahasa nafsun, mohon maaf Bang Mandar ya, nafsun ta'lamu ma fi nafsi, dan kemudian kullu nafsin ini nafsun hakikat nisbatul alfatnya ini tidak sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut ketika dikontekstualkan kepada ta'lamu ma fi nafsi, maka mohon maaf ketika Allah dikatakan ada nafsu, atau bahasanya itu kullu zirih kullu ziruh, jadi setiap yang mempunyai ruh ini bahaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mempunyai nyawa atau yang mempunyai nafas